Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Shalom adik-adik Komsel, selamat pagi. Kita bersyukur bisa ketemu lagi dalam ibadah Komsel online pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang buah-buah roh. Ya, buah-buah roh ada apa aja? Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, jangan cuma dihafal, tapi Tuhan inginkan agar kita boleh memiliki buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Nah, buah-buah roh itu adalah karakter Kristus. Nah, Tuhan ingin kita memiliki buah-buah roh itu sehingga kita boleh menyenangkan Bapa kita di surga. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan adik-adik ya, yang namanya buah ya, itu tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, coba kita akan perhatikan slide berikut adik-adik, bagaimana asal-usul buah itu kok bisa tiba-tiba ada. Nah, perhatikan adik-adik ya. Pada awalnya tumbuh sebuah tunas, kemudian tunas itu bertumbuh terus, akan menghasilkan batang pohon. Nah, kemudian batang itu akan bertumbuh terus, mengeluarkan yang namanya ranting-ranting atau carang-carang. Nah, di kiri, di kanan, di atas, mengeluarkan ranting-ranting semua. Nah, ranting-ranting kemudian akan mengeluarkan yang namanya daun-daun hijau. Setiap ranting ada daun-daunnya, daun-daun yang hijau, yang cantik ya. Kemudian setelah tanaman itu mengeluarkan daun, ranting-ranting itu mengeluarkan daun, dia akan mengeluarkan buah-buah. Buah-buah itu ada di setiap ranting. Nah, itu proses buah jadi adik-adik. Nah, jadi buah itu jadi karena dia menyerap sari-sari makanan dari ranting dari batang pohon. Nah, coba kita akan perhatikan adik-adik. Kalau ranting itu tidak melekat kepada batang pohon, apa yang terjadi adik-adik? Tentu tidak akan menghasilkan buah. Ya, bisa menghasilkan buah, tapi buahnya asam karena ranting itu mungkin ada ranting yang tidak melekat dengan sepenuhnya, melekat sebagian aja. Ya, itu akan menghasilkan buah yang kurang manis, bahkan yang asam adik-adik. Ada lagi ranting-ranting yang benar-benar kering dia di dalam satu tanaman itu. Nah, tentu dengan pemiliknya ranting-ranting tersebut karena tidak menghasilkan buah akan dipotong dan dibuang ya. Nah, adik-adik, coba kita akan baca adik-adik di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6 ya. Dikatakan begini ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu
dibakar. Nah, adik-adik, Yohanes 15 ini mengatakan Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Tuhan Yesus itu adalah batang itu sendiri. Kita tadi telah melihat slide, batangnya itu adalah Tuhan Yesus yang merupakan sumber-sumber sari makanan. Nah, batang itu akan mengalirkan makanan. Tuhan Yesus akan mengalirkan firman ke dalam kita, ranting-rantingnya. Jangan lupa ya, kita ini sebagai ranting-ranting. Nah, kalau ranting-ranting itu melekat kepada batang dengan kokoh, maka dia akan menyerap sari makanan yang sempurna ya buat pertumbuhannya. Akhirnya dia mengeluarkan daun dan terakhir dia menghasilkan buah yang manis, adik-adik. Nah, ya, jadi itu adalah ranting-ranting yang dikehendaki oleh Tuhan, menghasilkan buah yang manis, menyerap sari-sari makanan, melekat kepada batang dengan sempurna. Sehingga kalau dia menghasilkan buah yang manis, tentunya yang senang dahulu siapa, adik-adik? Ya, yang pertama yang senang adalah pemiliknya, pengusahanya. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 dan seterusnya, kita akan melihat Bapak adalah pengusahanya. Bapak adalah pemilik kita sendiri, pemilik tanaman itu sendiri. Kalau kita menghasilkan buah yang manis, yang pertama kali yang senang adalah Bapa di surga. Nah, buah-buah itu adalah buah-buah roh. Nah, kita nggak akan bisa mengasihi ataupun sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Kita tidak akan bisa kalau kita tidak melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, sebagai batang tanaman tadi, adik-adik. Mengerti ya? Jadi orang mengatakan misalkan, oh aku nggak perlu ke gereja, aku nggak perlu mengenal Kristus, aku bisa mengasihi kok. Mungkin bisa ya, tetapi kasihnya adalah kasih yang hambar, kasih yang tidak tulus, adik-adik ya. Ya, dia suka marah. Nah, tadi dikatakan di ayat 6, barang siapa di luar aku, ya, ia tidak akan berbuat apa-apa. Maaf, ayat 5, adik-adik ya. Di ayat yang ke-6, ada ranting-ranting yang kering tadi, itu akan dipotong sama Bapa, dibuang dan dibakar. Waduh, ngeri adik-adik, jangan sampai kita menjadi ranting-ranting yang tidak berguna, dipotong lalu dibuang dan dibakar. Tapi biarlah kita menjadi ranting-ranting yang melekat benar-benar kepada Tuhan, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Yang pertama, menyukakan hati Bapa sang pemilik tanaman kita sendiri, ya, bisa menyenangkan, bisa dinikmati oleh Bapa. Waduh, ini anakku menghasilkan buah-buah yang lezat nih, ya, Bapa senang dipermuliakan. Yang kedua, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Buah itu bisa dinikmati orang lain. Orang lain bisa berkata, wih, buah ini manis loh. Oh, anak ini suka mengasihi tulus loh. Aku senang dengan anak ini karena dia membawa damai. Ya, dia suka cita terus gitu loh. Aku deket dia, senang gitu ya toh. Oh, anak ini sabar. Ya, anak ini lemah lembut perkataannya. Nah, gak suka marah. Baik loh. Nah, itu buah-buah yang manis. Bisa dinikmati teman-temanmu, bisa dinikmati orang tuamu, bisa dinikmati siapa saja yang dekat dengan kamu. Nah, jangan sampai buah kita asam, adik-adik, sehingga orang lain gak mau dekat sama kita. Orang itu jahat, orang itu suka marah, males aku. Nah, apakah adik-adik suka seperti itu? Tentunya tidak ya, adik-adik ya. Biarlah kita menjadi buah-buah yang manis untuk memuliakan Bapa di surga dan menjadi berkat orang lain. Tapi syaratnya kita harus melekat kepada Tuhan, ranting kita ini. Kita harus suka bersekutu, kita harus suka beribadah memuliakan nama Tuhan. Nah, itu adik-adik, itu firman Tuhan pagi hari ini. Biar kita menjadi buah-buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasa